Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Statistika 1, Ibu Kartini SEMSC, yang telah menyaksikan video presentasi kelompok 4. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, saya Rista Kartika dengan NPM 2240402055 yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga dalam presentasi kelompok 4 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang uji asumsi klasik, analisis regresi, dan interpretasi data dengan menggunakan SPSS. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Saudari Vera Oktriana sebagai pemateri pertama, dilanjutkan oleh Rasal Maulani sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya sendiri, Rista Kartika sebagai pemateri ketiga, dan terakhir, Saudara Muhammad Zulfahmi sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita simak video presentasi kelompok 4. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan membahas uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Apa itu uji multikolinearitas? Uji multikolinearitas merupakan suatu uji atau analisis yang digunakan dalam statistika untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel independen dalam suatu model regresi saling terkait satu sama lain. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi tinggi antara satu sama lain. Berikut ini adalah tabel koefisien dari uji multikolinearitas. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan dasar pengambilan uji multikolinearitas jika dilihat dari nilai toleransi. Jika nilai toleransi 0,898 lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Melihat nilai fit, jika nilai fit 1,114 lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki oleh suatu sampel berasal dari distribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk menilai sejauh mana data tersebut memenuhi asumsi dasar distribusi normal dalam analisis statistik. Beberapa uji normalitas umum melibatkan perbandingan antara distribusi data yang diamati dengan distribusi normal standar. Dari grafik di atas, dasar pengambilan keputusan probability plot menurut Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait uji heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variabilitas dari kesalahan dalam model regresi tidak konstan sepanjang rentan nilai variabel independen. Dalam kata lain, uji ini mengidentifikasi apakah penyebaran kesalahan bervariasi secara signifikan di sepanjang nilai-nilai prediktor. Jika ditemukan heteroskedastisitas, hal ini dapat mempengaruhi validitas hasil analisis regresi dan interpretasi model. Uji heteroskedastisitas tidak terjadi apabila tidak terdapat pada pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Teman-teman bisa memperhatikan grafik di bawah ini. Nah, baik berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas. Seperti yang kita ketahui,
ketahui bahwasanya grafik di atas ada terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara atau solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, transformasi data. Mentransformasi data yang digunakan dalam metode regresi dilakukan dengan mengubah bentuk data. Salah satu transformasi yang umum adalah dengan menggunakan transformasi logaritmik. Yang kedua, Weighted Least Squares atau WLS. Metode ini mirip dengan Ordinary Least Squares atau OLS, tetapi dengan penambahan faktor pembobotan. Faktor pembobotan digunakan untuk meminimalkan jumlah residual kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, Generalist Least Squares atau GLS. Metode ini mirip dengan WLS tetapi dengan penambahan matriks kovarian. Metrik kovarians digunakan untuk memperhitungkan heteroskedastisitas dalam data. Dan yang terakhir, uji Gleiser. Ini adalah uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi. Jika heteroskedastisitas terdeteksi, data dapat diubah atau model dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan heteroskedastisitas. Penting untuk dicatat bahwasanya solusi terbaik untuk heteroskedastisitas tergantung pada situasi spesifik dan sifat data yang dianalisis. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi juga dikenal sebagai uji keterkaitan serial atau uji Durbin-Watson, yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola keterkaitan antara nilai-nilai berurutan dalam suatu rangkaian data, seperti deret waktu. Uji ini membantu menentukan apakah kesalahan model regresi atau deret waktu memiliki keterkaitan secara sistematis. Teman-teman bisa memperhatikan tabel model Sumari pangkat B di bawah ini. Jadi yang pertama, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dengan nilai N 143 dengan nilai sig 5%. Dan yang kedua, DU 1,7697 lebih kecil dibandingkan Durbin-Watson, yaitu 1,841. Durbin-Watson juga lebih kecil dibandingkan 4 DU, yaitu 2,159. Jadi dapat disimpulkan tabel di atas tidak ada gejala autokorelasi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji linearitas. Uji linearitas adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk menguji apakah hubungan antara dua variabel bersifat linear. Dalam konteks regresi, uji linearitas mengukur sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dijelaskan oleh suatu garis lurus. Di bawah ini adalah tabel uji linearitas antara nilai total Y kali nilai total X1. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji linearitas nilai sig deviation from linearity sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara X1 dan Y. Di sini juga kami menambahkan bagaimana keputusan uji linearitas. Diketahui nilai F hitung sebesar 2,287, sedangkan nilai F tabel sebesar 0,110. Maka nilai F hitung sebesar 2,287 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 0,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara X1 dan Y. Di sini juga kami menambahkan bagaimana cara mencari F tabel. Rumus dari F tabel yaitu DF deviation from linearity dibagi DF Witten groups. F tabel sama dengan 14 bagi 127.
F tabel sama dengan 0,110. Selanjutnya yaitu tabel dari uji linearitas antara nilai total Y kali nilai total X2. Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji linearitas nilai sig deviation from linearity sebesar 0,049, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara X2 dan Y. Adapun keputusan uji linearitas, diketahui nilai F hitung sebesar 1,908 dan nilai F tabel sebesar 0,076. Maka nilai F hitung sebesar 1,908 lebih besar daripada 0,076 yaitu F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara X2 dan Y. Lalu selanjutnya yaitu uji linearitas antara nilai total Y kali nilai total X3. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji linearitas nilai sig deviation from linearity sebesar 0,276, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara X3 dan Y. Adapun keputusan uji linearitas, diketahui nilai F hitung sebesar 1,215, sedangkan F tabel sebesar 0,102. Maka nilai F hitung sebesar 1,215 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 0,102, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara X3 dan Y. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang mana saya menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam suatu model matematis, regresi linier berganda memungkinkan kita untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen tersebut berkontribusi terhadap variasi dalam variabel dependen. Dalam tabel analisis regresi berganda, model Sumari menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,321. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square yaitu sebesar 0,103 yang bermakna bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 10,3%. Tabel kedua, ANOVA atau bisa disebut dengan Analysis of Variance. Dalam tabel tersebut diketahui nilai F hitung sebesar 5,311 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap kinerja Y. Selanjutnya tabel ketiga, koefisien. Dari tabel di atas diketahui nilai konstan A sebesar 12,231 sedangkan nilai X1 sebesar 0,166, X2 sebesar 0,186, X3 0,140. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3, yang dimana Y sama dengan 12,231
ditambah 0,166 ditambah 0,186 ditambah 0,140. Artinya konstanta sebesar 12,231 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah 12,231. Koefisien regresi X1 sebesar 0,166 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kinerja sebesar 0,166. Sedangkan koefisien regresi X2 sebesar 0,186 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% maka nilai kepuasan kerja bertambah sebesar 0,186. Dan koefisien regresi X3 sebesar 0,140 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% maka nilai kepuasan kerja bertambah sebesar 0,140. Maka dapat disimpulkan koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah positif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.